Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada kesempatan ini izinkan hamba yang dhaif menyampaikan atau mengingat kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas izinnya jualah kita masih dapat bersama-sama mengulangi atau mendengar ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru hamba yang dhaif. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kita sampaikan sholawat berserta salam kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga Allah mendatangkan sebab daripada mendengarkan apa yang hamba uraikan atau sampaikan, atau sama-sama mengulangi pelajaran-pelajaran. Semoga didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala banyak rahmat, taufik berserta hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, agar kita selalu taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan segala rezeki, dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Tak lupa pula segala puji juga bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah diberi nikmat iman, nikmat Islam yang tiada tanding dan tiada bandingnya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini hamba yang dhaif ingin menguraikan tentang pelajaran-pelajaran atau mengulangi atau mengingatkan kepada ikhwan akhwat semua yang telah
Lalu kita belajar atau kita mengulangi tentang bagaimana beristinja dengan air yang suci lagi menyucikan, dan dengan air 2 kolah atau 360 kati atau 2 drum lebih. Yang kedua itu membahas masalah mengambil air wudhu dengan pahala, dengan fadilahnya. Bagaimana kita mengambil air wudhu dengan sebaik dan sempurnanya. Dan selanjutnya kita manfaat daripada azan dan iqamah, yaitu pahalanya sama dengan orang yang lebih besar begitu fadilah daripada melaksanakan azan dan iqamah. Selanjutnya kita itu mengulangi masalah ibadah salat. Salat adalah tiang daripada agama. Salat pahalanya besar, hukumnya wajib bagi kaum muslimin muslimah dimanapun mereka berada yang telah akil baligh atau yang telah memais. Pada kesempatan ini izinkan hamba yang dhaif untuk menguraikan beberapa hal yang mungkin bagi yang sudah mengetahui untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan bagi yang belum mengetahui, mari kita belajar bersama untuk mengulangi pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh para guru-guru kita, para alim ulama. Sebelum kita melanjutkan atau mengingatkan pelajaran kita, ketuk like, share, dan subscribe channel Islam Indah 95. Ketuk lonceng agar mendapatkan notifikasi atau mendapatkan video-video terbaru dari kita, karena subscribe itu adalah gratis. Dan semoga yang subscribe akan dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang begitu banyak, dan dikabulkan hajat apapun yang diinginkan atau yang direncanakan. Syarat wajib salat: yang pertama Islam, kedua baligh, ketiga berakal. Syarat sah salat: badan suci dari hadas dan najis, menutup aurat dengan pakaian suci, berada di tempat yang suci, mengetahui waktu memasuki salat, menghadap kiblat. Adapun rukun salat, pertama niatkan melakukan salat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niat juga bisa dibaca secara lisan berdasarkan bacaan niat yang ada. Bacaan niat umumnya mencakup nama salat yang dikerjakan, jumlah rakaat, dan melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakanlah dalam keadaan duduk.
Jika tidak mampu lagi, maka kerjakanlah dengan tidur menyamping. Yang ketiga, takbiratul ihram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pembuka salat adalah takharah, bersuci. Yang mengharamkan dari hal-hal di luar salat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Yang dimaksud dengan rukun salat adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Ucapan takbir ini tidak bisa digantikan dengan ucapan selainnya walaupun semakna. Yang keempat, Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu bagiannya. Yang kelima, ruku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya, sampai ia disuruh mengulangi sholatnya beberapa kali karena tidak memenuhi rukun. Kemudian rukuklah dan tumakninahlah ketika ruku. Dengan minimal dalam ruku adalah membungkukkan badan dan tangan berada di lutut. Keenam, tumakninah. Sedangkan yang dimaksudkan tumakninah adalah keadaan tenang di mana setiap persendian juga ikut tenang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan pada orang yang jelek sholatnya sehingga ia pun disuruh untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, Sholat tidaklah sempurna sampai salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudhu, kemudian bertakbir, lalu melakukan ruku dengan meletakkan telapak tangan di lutut sampai persendian yang ada dalam keadaan tumakninah dan tenang. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa tumakninah adalah sekedar membaca zikir yang wajib dalam ruku. Yang ketujuh, bangun dari ruku dan i'tidal. Nabi Muhammad SAW mengatakan pada orang yang jelek sholatnya, kemudian tegakkanlah badan, i'tidal dan tumakninah. Kedelapan, tumakninah kembali. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang yang jelek sholatnya, kemudian sujudlah dan tumakninahlah ketika sujud. Kesembilan, sujud. Hendaklah sujud dilakukan pada 7 bagian anggota badan. 1, 2 telapak tangan kanan dan kiri, 3, 4 lutut kanan dan kiri, 5, 6 ujung kaki kanan dan kiri, dan 7 dahi sekaligus dengan hidung. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan, 1 dahi termasuk juga hidung. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya, 2, 3 telapak tangan kanan dan kiri, 4, 5 lutut kanan dan kiri, dan 6, 7 ujung kaki kanan dan kiri. Kemudian tumakninah kembali. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian sujudlah dan tumakninahlah ketika sujud, lalu bangkitlah dari sujud dan tumakninahlah ketika duduk, kemudian sujudlah kembali
dan tumakninahlah ketika sujud. 11. Duduk di antara dua sujud. Pada setiap rakaat setelah sujud pertama harus melakukan duduk di antara dua sujud. Sebelum sujud yang kedua, duduk di antara dua sujud juga dilakukan dengan tumakninah. Kemudian tumakninah lagi. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian duduk tahayud tasahud dalam sholat, maka ucaplah at-tahiyyatul mubah dan seterusnya. 11. Duduk untuk tasahud akhir. Di rakaat terakhir sholat, setiap orang harus melakukan duduk tasahud akhir sebelum salam. 14. Membaca bacaan tasahud akhir. Saat gerakan duduk saat akhir, maka wajib membaca bacaan tasahud akhir. Ke-15, membaca sholawat pada Nabi SAW saat tasahud akhir. Ke-16, salam pertama dan salam kedua. 17, niat keluar dari sholat. 18, tertib. Adapun fadilah daripada semua itu, yaitu sholat itu tadi maka terbagi 3, yaitu yang pertama rukun qalbi yaitu hati, yaitu niat dan tertib. Rukun qauli, selanjutnya rukun qauli, rukun perkataan atau bacaan. Yang pertama takbiratul ihram, menyebut Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir dan salam. Adapun rukun fi'li, yaitu rukun perbuatan, qiyam, berdiri betul dengan khusyuk, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk membaca tasahud akhir, tahiyat akhir. Dan adapun fadilah daripada salat itu tadi, niat sembahyang, fadilahnya memelihara taubat kita dari dunia dan akhirat. Yang kedua, berdiri betul ketika mati dapat meluaskan tempat kita dalam kubur. Yang ketiga, takbiratul ihram sebagai pelita yang menerangi kita di dalam kubur. Keempat, Fatihah sebagai pakaian yang indah-indah di dalam kubur. Ruku sebagai tikar kita di dalam kubur. Keenam, i'tidal akan memberi minuman air dari telaga Kausar, Al-Kausar, ketika di dalam kubur. 7, sujud memagar kita ketika menyeberangi titian Siratul Mustaqim. 8, duduk antara dua sujud akan menaungi panji-panji Nabi kita di dalam kubur. 9, duduk di antara dua sujud akhir menjadi kendaraan kita ketika di padang mahsyar. 10, tasahud akhir atau tahiyat akhir sebagai penjawab bagi soalan yang dikemukakan oleh Munkar dan Nakir di dalam kubur. Salawat Nabi sebagai pendinding api neraka di dalam kubur. Salam memelihara kita di dalam kubur. Tertib akan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah
apa yang dapat hamba Nu'aib sampaikan yang benar datangnya daripada Allah yang maha benar, dan yang salah, keliru, sengaja maupun tidak sengaja, itu kesalahan hamba Nu'aib sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.